Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. الحمد لله. Dalam pertemuan sebelumnya kita mengambil Al-Kabirah. Al-Kabirah Al-Thaniyah wa Thalathun. Seingat saya sudah dibaca itu Kabirah yang 23 atau 32, yaitu Al-Makkas. Sudah belum ya? Ada ingat ya? Terakhir 31 ya. Oh, tentang muhallil wal muhallalalah. Nah, terakhir yang itu ya. Terakhir tentang al-muhallil wal muhallalalah. Berarti itu ke kabirah yang ke-29 itu ya. 31 hari ini. Yang 30 kan tentang makan bangkai. Sudah itu ya. Ayat 31 wal muhallalalah. Kemudian orang yang memakan bangkai dan babi atau darah. Sekarang kita masuk kepada al-kabiratul hadiyatu was salasun. Dosa besar yang ke-31, adamut tanazzuhi minal baul wa huwa syi'arun nasara. Adamut tanazzuhi minal baul, tidak membersihkan diri atau tidak menjaga diri dari air kencing, dan ini adalah kebiasaan kaum Nasara. Makanya mereka tidak mengenal khitan. Kita kalau berbicara umat Islam, umat Yahudi, umat Nasara. Kalau umat Islam jelas seringnya wasatan, tengah-tengah. Tapi kalau kita berbicara di antara dua umat Yahudi dan Nasara, yang paling ketat dalam menjaga kebersihan siapa? Yahudi atau Nasara? Yahudi. Yahudi itu mereka mengharamkan babi mereka. Mereka nggak Yahudi nggak mau makan sembarangan mereka. Yang menghalalkan babi, yang makan babi itu siapa? Kaum Nasrani. Yahudi nggak mau mereka. Yahudi di zaman jahiliyah, di zaman Rasul, di zaman jahiliyah, kalau istri mereka haid datang bulan, mereka tidak akan tidur bareng, tidak akan makan masakannya, bahkan tidak tinggal satu rumah. Itu Yahudi. Nasara sebaliknya, nggak peduli, pokoknya udah suami butuh kerjakan, udah nggak peduli. Maka Islam datang, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau istri kita sedang datang bulan,
kita ikut Yahudi atau Nasara. Kita ikut Yahudi artinya la nu'akiluhum wala nudaji'uhum, tidak makan bareng, tidak tidur bareng, atau kita ikut Nasara yang enggak peduli. Maka turunlah ayat Al-Qur'an, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka turunlah ayat Al-Qur'an dan mereka bertanya kepada engkau tentang istri yang sedang haid. Maka katakan bahwa haid itu adalah najis, gangguan, kotoran. Maka jauhilah istri-istri kamu di tempat di saat dia haid, tempat keluarnya darah haid. Itu yang dijauhi. Bukan berarti badannya, masakannya, enggak. Jauhi tempat keluarnya darah haid sampai suci. Fa idza tatahharna, dan jika istrimu sudah bersuci, sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka gaulilah mereka dengan cara yang Allah perintahkan kepada kalian. Itulah Islam. Maka Islam ini komplit dalam segala hal, agama yang paling sempurna, termasuk di dalam menjaga kebersihan dan menjaga najis. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Al-Muddatsir ayat 4. Dan pakaianmu sucikanlah. Kalau berbicara sucikan, artinya suci dari najis. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Di awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kerasulan. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikan pakaian. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa marra biqabraini. Makanya di dalam syariat Islam dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk khitan, sunat. Dan itu wajib bagi siapapun yang mu'allaf. Apalagi kalau burungnya tertutup dengan kulit, sehingga ketika dia kencing itu otomatis akan menyimpan air kencing, menyimpan najis kulit yang menutupi kemaluan, dan tentunya tidak akan pernah sah salatnya walaupun dia wudu selama itu masih ada. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang ingin masuk Islam tapi takut disunat. Berarti kalau saya masuk Islam harus sunat. Umur udah 40 tahun, udah punya anak, udah punya istri. Ya wajiblah kamu sunat. Gak jadi masuk Islam sakit katanya. Tapi itu udah kewajiban. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ikhtatana bil qaddum wa kana ibnu arba'ina aman. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khitan dengan kampak di umur berapa tahun? 40 tahun. Nah, khitannya bukan dengan laser, bukan dengan listrik, bukan dengan alat medis yang ada sekarang, pakai kampak. Ambil kampak, ditarik, bismillah. Nah, beda badannya orang dulu dengan orang zaman sekarang. Qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa marra biqabraini. Beliau saat itu melewati dua kuburan. Innahuma yu'adzaban.
wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min ba'ulih wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba melewati dua kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Dan kemudian beliau berkata sambil menunjuk dua kuburan ini, beliau mengatakan inna hadzani la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu. Di dalam riwayat yang lain la yastatiru min baulih. Mereka ini diazab bukan karena melakukan dosa besar, yakni di mata mereka. Dosa besar yakni di mata mereka. Namun sebenarnya di sisi Allah itu adalah dosa yang besar. Yang satunya la yastanzih. Dalam riwayat yang lain la yastatir. Salah satu dari mereka ini ketika dia kencing tidak bersih dari air kencingnya atau tidak menjaga pakaian dari percikan air kencingnya. Sedangkan yang lain kana yamshi bin namimah. Sedangkan yang kedua makanya diazab oleh Allah Azza wa Jalla suka namimah, suka ngadu domba, suka menyebarkan kejelekan orang. Itulah namimah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua dan ditanam di atas kuburan mereka masing-masing. Kemudian beliau mengatakan innahu la yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka akan diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum kering. Nah, selama pelepah kurma ini belum kering, mereka akan diringankan azabnya. Perhatikan hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan. Kira-kira mereka ini, dua orang ini muslim atau kafir? Muslim. Karena buktinya disyafaati oleh Ar-Rasul. Kalau mereka orang kafir gak bakal disyafaati. Mereka ini orang salat atau bukan orang salat? Orang salat. Orang salat mereka ini. Hanya saja dua dosa mereka yang menyebabkan mereka disiksa di dalam kubur. Yang pertama apa? La yastatiru atau la yastanzihu min baulih. Yang pertama kalau kencing asal kencing, gak cebok, kadang-kadang gak bersih, kadang-kadang pakaiannya nyiprat pun gak peduli. La yastanzihu min baulih. Dia nggak peduli pakaiannya keciprat air kencing, dia pakai sholat. Kencing asal kencing nggak cebok. Habis itu sholat, kan sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Nah, dari satu sisi, kemudian hadis ini akhirnya diterapkan oleh orang-orang yang terkena waswasatus syaitan. Dari satu sisi ada orang yang terkena waswasatus syaitan dari hadis ini. Sampai kencing bolak-balik di kamar mandi, bolak-balik cebok.
kayaknya belum bersih, kayaknya belum bersih, sampai burungnya disentil-sentil, diurut-urut. Ini kan waswasatus syaitan. Ini sudah terkena penyakit waswasatus syaitan orang seperti ini. Yang benar barakallahu fikum, agama kita tanpa berlebih-lebihan. Kencing seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, air kencing itu adalah seperti susu ibu. Ketika dia disedot oleh bayi akan keluar, setelah dilepas masuk. Sama air kencing. Ketika orang kencing yang keluar itulah yang najis. Yang tersisa yang masuk enggak najis, sudah selesai. Yang kedua ya ikhwan, orang ini diazab di dalam kubur karena yamshi bin namimah. Mulutnya, atau kalau sekarang tangannya suka adu domba. Suka dan senang banget berusaha biar jauh, biar ini orang bermusuhan, jauh. Ini kan ngeri lagi, bahkan seakan-akan dijadikan seakan-akan sekarang itu dianggap manhaj dakwah. Bagaimana menjauhkan murid dengan guru supaya bermusuhan. Bagaimana orang ini supaya berjauh. Hati-hati kamu, jangan begini, hati-hati kamu jauh dari orang. Dianggap seakan-akan manhaj dakwah zaman sebagian orang zaman sekarang. Bahkan ada anak-anak yang disuruh jauh dari orang tuanya. Mondok di pondoknya, bapakmu, ibumu taklim sama ustadz siapa? Taklim sama ustadz ini. Hati-hati dari orang tua kamu, dinasihatin. Akhirnya si anak ini pulang ke rumah, yang tadinya orang tuanya berharap baik, semakin baik, ternyata justru jauh dari orang tua. Kenapa? Tahu orang tuanya ngajinya kepada ustadz yang berseberangan. Apa ini yang namanya didikan Islam? Ini adalah didikan namam. Ini adalah didikan para pengadu domba. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Fala tuti'il mukadzibin." Fala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim. Dan jangan pernah kamu menuruti dan kamu jangan pernah percaya pada orang-orang yang fala tuti' kulla hammaz, kulla hallafin mahin. Jangan kamu percaya kepada orang yang bicara belum-belum sudah sumpah dan hina. Orang seperti itu menunjukkan hina, rendah. Karena dia merasa tidak dipercaya orang sehingga bicara belum-belum sudah sumpah duluan. Lalu apa di antaranya? Hammazin masya'in binamim. Hammaz, orang yang suka nyinyir orang, yang suka merendahkan orang. Dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah. Dan binasalah orang yang kerjanya humazatin lumazah, suka ngerendahin orang, suka nyinyir orang, suka ngejek orang. Hammazin masya'in binamim, yang suka berjalan dengan adu domba. Dari rumah ke rumah, kalau sekarang dari nomor ke nomor, dari WA ke WA, memprovokasi orang untuk membenci seseorang, memprovokasi untuk membenci pemerintah, memprovokasi untuk membenci sebuah organisasi, memprovokasi untuk membenci sesama teman. Hammazim masya'im binamim. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fala tuti' wa la tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim. Hati-hati dari mulut namam, mulut orang-orang yang suka mengadu domba. Naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad, kata Imam An-Nawawi. Itu namam. Bedanya apa dengan ghibah? Kalau ghibah itu dia hanya cerita aja. Itu ghibah. Dia hanya cerita aja.
Dia hanya menceritakan kejelekan orang di depan kamu. Istrinya orang ini kamu tahu, Masya Allah istrinya. Belum lagi anaknya, belum. Itu ghibah ya akhi. Ya. Kadang-kadang ke rumah temannya semua pakaian berantakan difotoin semua. Itu juga ghibah. Kadang-kadang lihat anak tetangga, anak temannya dalam keadaan belepotan difoto, disebarkan. Itu ghibah ya akhi. Ya, ghibah sekarang ini lebih gampang sekali sarananya lewat HP. Berkunjung ke rumah temannya, ngelihat ruang tamu berantakan, difoto, sebar. Ternyata kelihatan aja di luar penampilan, wah. Ya akhi, ghibah ya akhi. Begitu pulang semua seisi rumah diceritakan di luar. Rumahnya kayak kandang kambing. Rumahnya itu kan ghibah ya akhi. Apa gunanya dia bangun rumah? Dia bangun rumah dikasih tembok, kalaupun kaca dikasih gorden supaya tidak kelihatan dari luar. Apapun yang ada di dalam rumah, apapun yang ada pada penampilan istrinya, itu aibnya dia, jangan kamu sebarkan. Pada saat kamu sebarkan, itulah ghibah. Difoto, bahkan dijadikan status, la haula wa la quwata illa billah, ghibah. Sekedar cerita aja itu kalau ghibah. Dan itu juga perbuatan yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sama hukumnya dengan makan bangkai saudaramu. Suatu perbuatan yang menjijikkan. Ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan aib saudara kamu, di mana kalau seandainya dia dengar, dia gak senang. Makanya kalau dia berbuat terang-terangan minum khamr kemudian kamu ceritakan di depan orang, itu namanya bukan ghibah. Kenapa? Dia gak malu, dia gak marah. Minum 2 botol, oh, memang iya kata dia, bangga dia malahan. Itu bukan ghibah. Yang ghibah itu kalau seandainya dia tahu, dia marah. Nah, dia berusaha menutupi keadaan rumah. Dia pergi kerja disangoni oleh istrinya cuman sayur nasi sama tempe goreng sambal terasi. Maka dia berusaha cari tempat yang aman, yang nyaman untuk makan. Kira-kira tidak dilihat orang. Ternyata lewat ikhwan difoto, disebar. Difoto, disebar. Istrinya kemana ya? Kok nggak keperhatian? Nggak boleh ya ikhwan. Ghibah. Hati-hati memegang ponsel. Ya, belum tentu orang kita potret kemudian kita sebar seperti itu dia ridha. Kalau dia tidak ridha, barakallahu fikum, dan dia akan menuntut kita di akhirat, dia lebih berhak. Ya, orang lagi menguap, mulutnya mangap difoto. Nah, difoto, sebar. Itu nggak boleh, itu namanya zalim dan ghibah. Itu kalau ghibah ya ikhwan. Kata Rasul, kata sahabat, ya Rasulullah, ara'aita in kana ma aqulu fihi haqqan. Ya Rasulullah, kalau yang saya katakan itu benar, yang saya ceritakan itu benar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana ma taqulu fihi haqqan faqad iktabta wa illa faqad bahatta. Kalau apa yang kamu ceritakan itu memang benar dia kerjakan, maka itulah ghibah. Terjadi pada dia itu kan namanya ghibah. Kalau enggak terjadi berarti namanya nuduh. Itu ghibah. Sedangkan namimah ya ikhwan barakallahu fikum. Coba dinilai kira-kira lebih parah mana namimah dengan ghibah. Kalau namimah itu dia tidak hanya sekedar bercerita tentang kejelekan orang, tapi memang tujuan dia dan target dia adalah supaya kamu benci pada orang itu. Lebih berat mana namimah dengan ghibah ya ikhwan? Lebih bahaya mana? Lebih bahaya namimah. Kalau ghibah itu kan cerita aja dia.
Dia cerita aja, nggak nyangka orangnya begini-begini. Tapi kalau namimah, selama kamu dekat dengan orang yang dia ceritakan, dia akan datang terus-terusan ke rumah kamu. Kemarin saya sudah nasihati antum, tapi saya lihat kok antum masih datang aja, ta'lim masih aja. Saya kasihan aja. Sampai berhasil membuat antum benci kepada ustadz antum, benci kepada sahabat antum, baru dia tenang. Itu namanya namimah. Pokoknya sebelum antum benci orang yang dia benci, dia gak akan diam. Berarti lebih berat mana ya kawan? Namimah. Sebelum berhasil memisahkan kamu dengan istrimu, gak bakal diam. Sebelum berhasil menjauhkan kamu dari gurumu, gak bakal diam. Itu namimah. Makanya dimasukkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, babun min anwa'is sihr. Bab salah satu atau jenis-jenis ilmu sihir. Beliau masukkan salah satu jenis daripada ilmu sihir adalah namimah. Kenapa ya kawan kok disamakan? Antum lihat, yang namanya sihir itu apa sih kerjanya? Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu sihir itu adalah memisahkan antara suami dengan istri, menanamkan permusuhan. Ketika orang kena sihir, otomatis akan jauh dari keluarga, dikucilkan. Itulah ilmu sihir, menjauhkan orang dari keluarga, memisahkan suami istri, menjauhkan orang dari usahanya. Sedangkan namimah juga sama, bahkan lebih parah dari ilmu sihir. Beliau menukil ucapan Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, yufsidun nammam fil yawmil wahid ma la yufsiduhu as-sahiru fil 'am. Orang yang kerjanya suka mulutnya adu domba, dia bisa berbuat kerusakan dalam satu hari yang tidak bisa diperbuat oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Tukang sihir dalam 1 tahun belum tentu dia berhasil memisahkan saudara dengan saudara. Karena tukang sihir juga tidak jahat-jahat itu, sejahat itu juga. Dia tergantung pesanan aja. Kalau nggak ada klien yang datang, ya gimana ini? Kapan ini ada mukibin datang? Ntar kalau ada orang datang, ya baru dia teratraksi. Kalau nggak ada, dia juga nggak jahat loh. Tapi kalau provokator, namam, kalau bahasa politiknya provokator, dia bisa dengan satu kalimat di masjid menabrakkan jamaah satu masjid dengan masjid yang lain. Dia bisa dengan kalimatnya satu kampus bisa keluar semua untuk demo, untuk merontak. Makanya beliau mengatakan yufsidun namam fil yaumil wahid ma la yufsiduhu as-sahiru fil 'am. An-namam, orang yang suka mengadu domba, dia akan mampu membuat kerusakan dalam 1 hari yang tidak bisa diperbuat oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Maka hati-hati barakallahu fiikum daripada namam. Orang yang bermuka manis di depan kita belum tentu baik. Orang yang angas keras di depan kita belum tentu jahat. Orang yang melihat menaruh belas kasih kepada kita, kasihan sama kita, belum tentu niat baik. Iblis ketika menasihati Adam, apa bilangnya? Antum tahu nasihatnya Iblis ketika menasihati Adam? Inni laka minan nasihin. Indah banget kan kalimatnya Iblis. Saya mah cuma nasihatin aja. Lebih dari itu ya terserah antum aja, udahlah. Saya kasihan aja. Inni laka minan nasihin. Maka hati-hati kalau ada orang menasihati antum dengan menjelekkan orang. Yang kedua, hati-hati menasihati antum dengan memuji-muji antum. Ada sesuatu itu orang.
Hati-hati dari dua golongan manusia ini. Orang yang menasihati antum dengan menjelekkan orang lain, orang yang menasihati antum dengan menyanjung-nyanjung Anda, itu orang yang bakal merusak Anda. Hati-hati. Apalagi kalau dua-duanya memuji-muji Anda dan menjatuhkan orang lain. Hati-hati. Nah, orang yang menasihati dengan menjelek-jelekan orang lain, kamu memang Masya Allah, nggak seperti orang ini, orangnya begini, orangnya begini, orangnya, hati-hati. Orang biasanya kalau di depan kamu, kata Imam Syafi'i, man nama alaik, nama lak, man nama lak, nama alaik. Hati-hati. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang itu biasanya kalau di depan kamu menceritakan kejelekan orang lain, di belakang kamu, kamu yang dijelekin. Percaya nggak? Hah? Hati-hati itu. Orang itu biasanya kalau di depan kita menjelek-jelekan orang lain, nanti di belakang kita dia yang dijelekan. Karena biasanya orang seperti ini penjilat ini. Muka dua. Yang kedua, orang yang kalau cerita suka memuji-muji kita. Hati-hati dari orang seperti itu. Karena biasanya di depan memuji, di belakang menjatuhkan. Dan bisa jadi juga niatnya adu domba. Kamu memang Masya Allah, ukhti Masya Allah. Kamu memang cantik. Sudah punya anak 2 masih aja cantik. Masih aja ada perubahan, bahkan lebih cantik daripada dulu. Nah sekarang kalau sudah ada pujian-pujian seperti itu, apalagi WA dari mantannya, niatnya baik apa jahat? Nah, niatnya jelas jahat. Kamu memang ukhti Masya Allah. Walaupun dari perempuan, kamu sudah punya anak 3 masih aja tambah cantik. Masih aja. Kamu kelihatan tambah seksi, tambah langsing, tambah ini, tambah itu. Apalagi kamu wanita yang karir, bisa cari duit. Jangan merusak rumah tangga orang dengan memuji-muji berlebihan. Begitu selesai dia baca itu WA, dipuji-puji cerminan. Begitu cerminan setan masuk. Begitu suaminya datang, melihat suaminya hitam ubanan semua, langsung wassalamualaikum. Sudah gak mau sama suaminya. Kenapa? Lihat wajahnya putih cantik, begitu melihat suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hati-hati. Jangan GR kalau disanjung, jangan kecil hati kalau direndahkan. Titik itu hidup. Jangan pernah percaya kepada orang yang menasihati kamu dengan duai. Menjelek-jelekan orang lain atau memuji-muji kamu, apalagi kalau dua-duanya. Ini orang ada maunya, ini orang. Nah, makanya saya paling hati-hati kalau sudah ada orang curhat. Saudara saya itu begini Ustadz, saudara saya itu, serah. Cerita aja loh, saya dulu dengarin aja. Jangan pernah. Satu lagi, jangan pernah percaya kepada orang yang suka mengumbar penderitaan di hadapan kamu. Kadzab. Jangan pernah percaya kepada orang yang menasihati kamu dengan menjelekkan orang lain, atau memuji-muji kamu, atau mengumbar penderitaan di hadapan kamu. Suka curhat. Saya begini, saya diginikan, saya diginikan, saya diginikan. Padahal. Jangan pernah percaya sama orang seperti itu. Jangan pernah percaya. Nah, karena ketika mereka baikan, kamu yang akan dihabisin. Nah, makanya akhirnya biasanya kalau orang curhat ke saya itu, apalagi urusan suami istri, akhirnya ujung-ujungnya akhirnya saya yang dibenci. Kenapa? Saklek. Lah namanya curhat, istrinya curhat kan pinginnya dibela kan? Terus maunya dia apa? Ustadz bilang ke suami saya, "Mbok kamu begini-begini." Enak kayaknya. Emang kalau kalian baikan ingat saya? Gak bakal. Telepon lagi Ustadz belum bilangin suami saya, apa urusan saya sama suami kamu? Kalian nikah juga saya gak ada urusan. Habis itu taubatan nasuha gak pernah telepon lagi. Gak taunya di belakang jelekin, serah.
Lebih baik dijelekan tanpa dijelekin, tanpa kita berdosa, daripada kita sudah kena kasus duluan baru jelekin. Namam, hati-hati ya ikhwan. Mulut namam. Wa qala an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, bersihkanlah, jagalah diri kalian dari air kencing, karena seringkali azab kubur itu terjadi karena hal itu. Orang terlalu meremehkan air kencing. Naam. Rawahu Daraqutni. Thumma inna man lam yahtariz min al-bawl fi badani wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, lagi pula orang yang tidak menjaga kencing dari pakaiannya, dari badannya, salatnya enggak diterima. Salatnya enggak diterima. Naam. Dulu pembahasan fikih itu para ulama membahas hukum kencing berdiri atau kencing duduk. Kebanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaannya mesti kencing sambil duduk. Kemudian diciptakan oleh orang-orang Yahudi kloset, kloset duduk. Kloset duduk. Sehingga orang kadang-kadang lebih condong kencing sambil berdiri daripada harus duduk. Lepas celana, lepas itu duduk kencing enggak. Mau kencing di lantai nanti kotor. Paling enak akhirnya buka resleting kencing sambil berdiri. Diciptakan seperti itu. Jadi memang semua diciptakan seperti itu. Bahkan di di bandara di ini diciptakan seperti itu, sengaja dibuat untuk menyelisihi sunnah, untuk menyelisih kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masalah kaitan dengan najis.